Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Ada yang bertanya apa itu doa syafaat? Doa syafaat adalah merupakan doa yang dilakukan seseorang atau secara bersama-sama. Orang yang berdoa atau sekelompok orang berdoa bertindak sebagai penghubung atau pengantara antara dia dengan Allah. Doa syafaat juga adalah merupakan doa pengantara untuk meminta pertolongan, keselamatan, pengampunan, atau juga membangun komitmen perjanjian dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam Kolose 4 ayat yang ke-12, di sana menceritakan bagaimana Epafras dia berdoa untuk jemaat Kolose. Bisa saya bacakan dalam ayat 12, demikian firman Tuhan. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Ini adalah keinginan dan kehendak Epafras. Dia berdoa agar supaya jemaat Kolose dia boleh berdiri teguh dan dia semakin dewasa, berkeyakinan penuh sesuai dengan kehendak Allah. Ada banyak contoh juga yang bisa kita pelajari dari Alkitab, bagaimana membangun satu doa untuk meminta kepada Allah agar supaya sebagaimana pengertian doa syafaat itu adalah doa yang dimana ditujukan kepada Tuhan demi kepentingan orang lain, demi persoalan orang lain, suatu kaum maupun suatu bangsa atau secara global di dunia ini. Kita bisa membaca contoh-contohnya di dalam Kejadian pasal 18 ayat 23 sampai 32 menceritakan Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora supaya Tuhan tidak jadi menghukumnya. Dan Abraham menawarkan bagaimana jikalau ada 50 orang. Abraham tawar dari 50 itu jikalau ada sampai 45, kemudian 40, kemudian 30, 20 sampai ke 10, kiranya ada orang benar sejumlah itu. Tuhan juga mendengar tawar-menawar Abraham di dalam doa syafaatnya untuk Sodom dan Gomora, tetapi tidak didapati ada orang benar sampai 10 orang di situ. Yang kedua, kita bisa membaca dalam Bilangan 14 ayat 13 sampai 19, di mana doa Musa untuk bangsa Israel agar supaya bangsa Israel diberikan pengampunan oleh Tuhan. Kita bisa membaca juga yang ketiga di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-6 sampai 26. Ada doa Yesus untuk murid-muridnya supaya murid-muridnya itu menjadi satu sebagaimana Yesus dengan Bapa. Demikian juga murid-murid Yesus dengan Yesus dan dengan Bapa. Yang keempat, kita juga bisa membaca di dalam Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19, doa Paulus untuk jemaat Efesus. Jadi kita bisa tahu, mengerti mengenai isi daripada firman Allah. Ada kehendak Tuhan agar supaya kepedulian, permohonan untuk dapat kita doakan demi kepentingan orang lain, bangsa dan negara. Itu sebabnya pada saat ini kita bisa dapat mengangkat secara singkat doa syafaat kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan tolong pemerintah bangsa dan negara Republik Indonesia, di
di mana Tuhan persoalan bangsa dan negara, baik persoalan ideologi, ekonomi, politik, kebudayaan, di dalam persoalan suku bangsa, Tuhan kiranya tolong pemerintah kami dalam mereka memimpin akan bala rakyat bangsa Indonesia ini. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan Tuhan nyatakan bagi pemerintah bangsa dan negara ini. Dan biarlah pemerintah dari pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri yang ada, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, lurah, RT, RW, kepala lingkungan, semua di dalam kekuatan Tuhan. Kiranya kebijaksanaan, hikmat yang berasal dari Tuhan, mereka dimampukan dan mereka memiliki roh yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara juga Engkau tolong. MPR, DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, Tuhan tolong kiranya biarlah berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Demikian juga lembaga yudikatif, MA, Jaksa Agung, sampai kepada penegak hukum di bawahnya. Tuhan Engkau tolong menyertai, berikan hikmat akal budi khususnya menghadapi persoalan yang secara global, bukan saja epidemik yang sudah memasuki pada suatu persoalan pandemik, ya Tuhan, lewat menularnya virus corona 19. Tuhan tolong menyertai, berikan kemampuan kepada pemerintah kami, supaya dengan kekuatan Allah, kemampuan dari Tuhan, semuanya dapat diatasi oleh karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, lewat persoalan COVID-19 ini, semakin banyak orang yang datang kepadamu dan percaya kepadamu. Dan kiranya pengampunan yang berasal dari Tuhan, Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami, ya Tuhan, baik bangsa kami maupun secara dunia, secara global Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan dimanapun berada dalam melayani Tuhan. Kami berdoa buat gerejamu, ya Tuhan. Tolong para pelayan-pelayan Tuhan, pimpinan-pimpinan gereja dimanapun berada, berikan hikmat akal budi, kekuatan Roh Kudus, kemampuan, kepenuhan firman, di mana mereka boleh dapat melayani, kami dapat melayani, sesungguhnya kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga hamba berdoa kepadamu, ya Tuhan, buat sobat kenalan keluarga kami dimanapun berada. Tuhan menyertai mereka, jadikanlah kehidupan mereka saluran berkat. Apa saja yang Tuhan percayakan, talenta, bakat, potensi, kiranya semuanya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ampunilah kiranya, ya Tuhan, segala salah dan dosa kami, buat sobat dan kenalan kami, keluarga kami. Dan biarlah kami didapati oleh Tuhan dalam keadaan yang dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan, disempurnakan dan didewasakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini dengarlah seruan doa hamba-Mu ini, ya Tuhan, dan biarlah perlindungan, pertolongan, keselamatan, keberkatan dinyatakan bagi kami semua, ya Tuhan, baik pemerintah, hamba-hamba-Mu, keluarga kami semua, sobat kenalan kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah seruan hamba-Mu ini dalam bentuk doa syafaat, dan ampunilah segala dosa kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dalam pikiran kami, tindak tanduk kami, perbuatan kami diampuni oleh Tuhan. Engkau Maha Penyayang dan Maha Pengampun, ya Tuhan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.
Haleluya. Amin.